Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kita bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini, tepat di hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Kita bersyukur di dalam kasih anugerah Tuhan. Ini satu hari yang luar biasa karena kita ada di angka 222 ya. Di hari ini tanggal 22 di bulan Februari, bulan kedua, dan ini hari Selasa di hari kedua dan di tahun 2022. Tentunya kita percaya ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap harian hidup kita yang ada. Tidak juga karena tanggal yang begitu sama pada pagi hari ini lalu kita diberkati Tuhan, tetapi kita percaya bahwa setiap hari, setiap pagi ketika kita boleh bersyukur kepada Tuhan, maka apa yang menjadi kebaikan, anugerah, pertolongan berkat Tuhan, itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang ada. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini mari kita naikkan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan tentunya ini menjadi satu syukur dan sukacita dalam kehidupan kami. Sepanjang malam dalam istirahat kami, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kehidupan setiap kami semua yang ada. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Bahkan kami juga bersyukur di kesempatan pagi hari ini kalau kami boleh dipercaya Tuhan untuk ada di hari yang baru. Itu sebabnya kami menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati kehidupan setiap kami semua yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam apa yang menjadi aktivitas hidup kami di kesempatan pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, kami juga rindu apa yang menjadi renungan firman-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Dan kami siap untuk menerima renungan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar? Tentunya menjadi doa saya menyertai dalam kehidupan Bapak Ibu saudara, sehat selalu di dalam kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan terus berjuang, berusaha bagaimana kita boleh mencapai pertumbuhan untuk menuju kedewasaan rohani. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang menjadi tantangan-tantangan dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk boleh melayani di dalam kesempatan hidup saya, maka saya pun juga terus mensupport, mendukung Bapak Ibu Saudara di dalam perjuangan Bapak Ibu Saudara menuju pertumbuhan ke dalam kedewasaan rohani. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan renungan pagi hari ini, bagaimana kita dapat untuk mengalami pertumbuhan di dalam menuju kedewasaan rohani adalah hal yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, yakni bagaimana kita dapat bekerja sama dengan Allah di dalam seluruh aspek pertumbuhan kehidupan rohani kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya dalam Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menuju kedewasaan rohani dalam pertumbuhan iman kita, yakni percayalah bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Tentunya juga di dalam hal ini kadangkala kita tidak merasakannya, tetapi percayalah bahwa Allah terus bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu serasa dalam Tuhan, di dalam pertumbuhan rohani, memang kadangkala itu merupakan hal yang membosankan. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa
apa yang menjadi pertumbuhan dalam kehidupan rohani seseorang, di mana setiap kali seolah-olah tidak ada kemajuan yang signifikan. Tetapi itulah Allah, di mana bahwa Allah selalu mengerjakan dengan setiap langkah-langkahnya. Bahkan ketika Allah boleh mengerjakan itu dalam kehidupan kita, di mana kita hampir tidak merasakannya, sesungguhnya Allah sedang mengerjakan sesuatu secara step by step ataupun juga langkah demi langkah, bahkan langkah yang kecil. Setiap kali kita boleh mengalami apa yang menjadi pertumbuhan dalam kehidupan kita melalui proses, melalui tantangan, melalui keadaan di mana Tuhanlah yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa firman Allah berkata dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga pada ayat yang pertama dikatakan jelas di situ bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Hal ini mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa di dalam keberadaan kita yang ada di dunia ini, di mana firman Tuhan berkata bahwa untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Artinya dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di bawah langit ini, itu semua mengalami yang namanya proses pertumbuhan di dalam masa dan waktunya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di mana ada musim-musim di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita merasakan sesuatu sebagai musim yang singkat dan hebat, ya, yaitu boleh dikatakan itu diibaratkan seperti musim semi yang diikuti dengan suatu masa di mana kita mengalami apa yang menjadi masa-masa untuk masuk dalam ujian. Nah, tentunya ada berbagai musim-musim di dalam kehidupan kita yang menjadi satu proses pertumbuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Allah mengerjakan segala sesuatunya adalah untuk kebaikan kita, sehingga di dalam setiap masalah-masalah, di dalam setiap kebiasaan-kebiasaan, di dalam setiap luka hati, di mana kadangkala kita mencoba meminta kepada Allah, mencoba untuk berdoa, memohon agar kiranya Tuhan menyatakan mujizatnya untuk setiap masalah-masalah hidup kita, untuk setiap luka-luka dan kecewa dalam kehidupan kita. Tetapi kita seringkali menjadi kecewa karena kita seolah-olah tidak melihat apa yang menjadi jawaban yang datangnya dari Allah atas setiap masalah-masalah ataupun juga pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat bahwa firman Allah berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dengan kata lain bahwa apapun yang ada di bawah kolong langit ini pasti akan mengalami yang namanya satu proses menuju pertumbuhan. Nah, ini harus kita pahami. Kalau boleh digambarkan, di mana sebuah aliran air yang kelihatannya lambat tetapi stabil, itu dapat mengikis batu yang keras sekalipun, di mana batu yang sangat besar bisa menjadi kerikil. Itu bisa kita lihat di dalam aliran sungai yang mungkin aliran itu tidak terlalu keras, tidak terlalu deras, secara lambat tetapi stabil. Dan kita akan melihat sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi, di mana batu yang sangat besar bisa menjadi kerikil. Begitupun juga di dalam keberadaan sebuah benih dari sebuah pohon, di mana kita bisa melihat
benih yang kecil itu dalam kesempatan waktu demi waktu yang dilalui, maka ia akan mencapai ketinggian berapa meter, contohnya baik itu benih pohon mangga maupun juga rambutan ataupun juga durian dan pohon-pohon lainnya. Maka kita melihat mereka dimulai dengan benih yang kecil, dan selanjutnya maka benih itu akan mencapai pertumbuhan sebagai pohon yang besar yang memiliki ketinggian beberapa meter. Seandainya setiap kita, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, melihat hal ini sebagai satu kenyataan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi orang Kristen yang memaksa Tuhan atau seolah-olah tergesa-gesa untuk apa yang menjadi satu pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Itu sebabnya langkah pertama, percayalah bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita tidak merasakannya, tetapi Allah tetap bekerja. Haleluya. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai pertumbuhan rohani, untuk kita mencapai kedewasaan rohani adalah bersabarlah. Dalam hal ini kita bersabar dengan Allah, dan kita juga harus bersabar dengan diri kita sendiri. Nah, salah satu kegagalan hidup di dalam kehidupan seseorang adalah ketika memaksakan waktu di dalam kehidupannya ke dalam apa yang menjadi keinginannya dibandingkan dengan waktunya Allah. Paham ya Bapak Ibu saudara ya? Kita seringkali tidak bergerak di dalam apa yang menjadi waktunya Allah. Kita sering keluar dari apa yang menjadi waktunya Allah dalam kehidupan kita. Kita seringkali tergesa-gesa, sementara Allah tidak demikian. Bahkan kita mungkin seringkali merasa frustasi dengan kemajuan-kemajuan yang tampaknya seolah-olah begitu lambat, di mana kita merasakan sesuatu yang harus cepat, yang harus sedemikian rupa. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam situasi kondisi di mana kita sering mendengar tentang adanya akhir zaman yang terus akan terjadi sebagai akhir kehidupan dunia ini. Tetapi Allah tidak pernah mempercepat dalam keadaan itu dengan contohnya seorang wanita atau seorang ibu yang hamil. Karena keadaan akhir zaman ini maka dipercepatlah ya kelahiran itu hanya sampai 6 bulan yang tadinya 9 bulan sekian hari, akhirnya karena keadaan yang ada lalu dipercepat. Tidak pernah ada di dalam apa yang menjadi cara kerja Allah. Demikian juga dengan pertumbuhan pohon-pohonan, tidak pernah ada itu yang tumbuh secara wow. Kita melihat bagaimana pertumbuhan yang begitu cepatnya ya tidak pernah ada kalau kita bicara tentang pohon. Tetapi kalau kita bicara tentang jamur, Allah jelas membuat itu dengan semalaman. Artinya hari ini mungkin kita tidak lihat, tetapi besok kita akan menemukan jamur. Tetapi berbeda kalau kita bicara tentang sebuah pohon yang besar. Baik itu pohon yang saya sebutkan tadi, pohon mangga, pohon rambutan, maupun juga pohon alpukat, pohon duku dan sebagainya. Itu semua membutuhkan proses waktu yang ada. Apalagi kalau kita bicara tentang sebuah pohon terbantin, raksasa. Bapak Ibu saudara tahu berapa lama dia harus menjadi sebuah pohon terbantin yang besar. Dia memerlukan waktu 100 tahun Bapak Ibu saudara. Nah, hal ini harusnya menjadi sebuah pemahaman dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang tergesa-gesa di dalam apa yang menjadi keadaan di akhir zaman ini. Ingatlah bahwa Allah akan memakai seluruh kehidupan kita, di mana Allah mempersiapkan kita
di dalam peranan kita untuk kekekalan. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kehidupan setiap kita, ayo jangan menjadi orang Kristen yang tergesa-gesa. Ada begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang di dalamnya menceritakan bagaimana Allah menggunakan suatu proses panjang untuk mengembangkan yang namanya karakter dalam kehidupan seseorang. Khususnya juga kita tahu hal itu di dalam kehidupan para tokoh Alkitab, seperti kita tahu Musa, di mana Allah mempersiapkan waktu 80 tahun untuk mempersiapkan Musa. Ditambah di dalamnya 40 tahun di padang gurun. Jadi bayangkan ada kurang lebih 14.600 hari Musa menanti dan bahkan bertanya di dalam hatinya, apakah sudah tiba waktunya? Tetapi Allah berkata belum. Bayangkan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ini adalah hal yang harusnya juga menjadi satu kesadaran dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ayo bagaimana kita bisa mengalami apa yang menjadi pertumbuhan rohani secara sehat, secara baik. Yang pertama, percayalah bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita bersabar dengan waktunya Allah, dengan caranya Allah, dan juga kita harus bersabar dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, yang seperti saya singgung tadi bahwa sebuah pohon terbantin itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Demikian juga orang-orang yang boleh dikategorikan sebagai orang-orang yang besar. Mereka akan bertumbuh melalui pergumulan, melalui badai, dan melalui musim-musim penderitaan. Ingat, bersabarlah karena itulah yang menjadi proses Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kesempatan di mana kita di Yakobus memberikan nasihat, dikatakan jangan mencoba melepaskan diri dari sesuatu sebelum waktunya. Biarkanlah ia bekerja supaya kamu menjadi dewasa dan berkembang dengan baik. Ini yang Alkitab ingatkan di dalam Yakobus pasal yang pertama, dikatakan demikian pada ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi dengan kata lain bahwa firman Allah sedang mengingatkan dalam kehidupan kita untuk bersabar dalam ketekunan kita, supaya kita bisa menjadi diumpamakan buah yang matang dan akhirnya menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, di kesempatan pagi hari ini, mari untuk kita mencapai pertumbuhan rohani kita, untuk kita mencapai pertumbuhan kedewasaan iman kita secara baik, ayo bersabar. Bersabarlah dengan caranya Allah, bersabarlah dengan waktunya Allah, bersabarlah dengan proses yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, dan bersabarlah dengan diri kita sendiri. Jangan kita memaksa apa yang menjadi belum waktunya Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saya dalam Tuhan, sebagai langkah ketiga, jangan pernah menjadi kecil hati. Firman Tuhan mengingatkan di dalam kesempatan di mana Habakuk menjadi sedih karena dia mengira bahwa Allah tidak bertindak dengan cukup cepat. Habakuk pasal yang kedua pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa mulai dari ayat yang kedua, maksud saya Habakuk pasal yang kedua ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu,
apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Haleluya. Di dalam terjemahan dikatakan bahwa segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, semua itu tidak akan terlambat, barang sehari pun. Haleluya. Ini adalah hal yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, suatu penundaan bukan berarti suatu penolakan dari Allah. Jadi kalau kita bicara tentang perjalanan, jadi seberapa jauh kita telah datang, bukan hanya seberapa jauh kita harus pergi. Jadi kita tidak berada di suatu tempat di mana kita inginkan. Artinya begini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dalam perjalanan pertumbuhan iman kita, ini bukan bicara tentang sudah seberapa jauh kita pergi, tetapi ini bicara tentang sampai seberapa jauh kita mau datang. Paham ya Bapak Ibu saudara ya? Ketika kita bicara tentang tujuan, maka kita akan melihat dari dua sisi. Kita mau sampai kepada tujuan itu, atau kita bicara tentang jauhnya jarak yang akan kita tuju. Nah, inilah yang menjadi persoalan di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Kenapa tidak mengalami pertumbuhan secara dewasa dalam kehidupannya? Karena selalu berkecil hati untuk melihat jarak. Mereka tidak berusaha untuk mencapai tujuan. Inilah hal yang menjadi keadaan di mana kita seringkali merasa bahwa kita tidak ingin ada di dalam tujuan tersebut. Kita selalu terganggu dengan apa yang menjadi kebiasaan di mana kita ada. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, inilah yang seringkali membuat kita tidak sampai kepada tujuan. Karena kalau kita selalu bicara tentang jarak, kita bicara tentang jauhnya. Ingat dalam peristiwa Lot, ketika Allah meminta ia untuk pergi ke pegunungan, dia minta tempat yang dekat. Ini persoalannya. Ketika kita bicara tentang tujuan hidup kita adalah kekekalan, kita sering ngotot sama Tuhan untuk mengatakan tidak bisa, tidak mampu, mana mungkin. Ini yang saya mau katakan. Persoalan dalam kehidupan seseorang untuk mencapai kedewasaan rohani adalah selalu berkecil hati. Tidak memiliki kebesaran jiwa, tidak memiliki kebesaran hati untuk mencapai tujuan di dalam segala proses, di dalam segala tantangan yang ada. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, sampai sejauh ini Allah belum selesai dengan saya dan Bapak Ibu saudara. Jadi tetaplah maju. Mungkin kalau kita membayangkan dari banyaknya binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera, sampai saat ini kita tahu ada binatang yang namanya siput atau keong. Apa yang bisa kita lihat? Perjalanannya menuju ke bahtera itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan harimau, dibandingkan binatang-binatang yang lain. Tetapi akhirnya sampai tuh ke bahtera itu sendiri.
Nah, inilah yang harusnya juga menjadi satu kesadaran dalam kehidupan kita. Untuk mencapai kedewasaan dalam kehidupan kita, untuk mencapai pertumbuhan dalam kehidupan kita, yang pertama, ayo percayalah bahwa Allah masih bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ayo melekat kepadanya. Ayo berjalan bersamanya. Karena Tuhan Yesus Kristus, Ia tidak akan membiarkan kita seorang diri. Terus berjalan, menghadapi setiap pergumulanmu, menghadapi setiap masalah-masalah hidupmu, menghadapi segala tantangan-tantangan dalam kehidupan. Yang kedua, bersabarlah. Bersabarlah dengan waktunya Allah, bersabarlah dengan caranya Allah, bersabarlah dengan proses yang Allah izinkan terjadi atas kehidupan kita. Dan tentunya juga bersabarlah dengan diri kita sendiri. Dalam apa yang mungkin menjadi keterlambatan, kekurangan, kelemahan. Ayo, jangan kita menjadi orang yang tergesa-gesa. Ikuti di dalam segala apa yang menjadi caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Dan akhirnya, jangan menjadi anak Tuhan yang kecil hati. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kebesaran jiwa, kebesaran hati. Karena sampai sejauh ini kita ada dan kita hidup, bahwa Allah belum selesai dengan kita. Ia masih terus mengerjakan segala sesuatunya. Karena itu, teruslah maju dan tetaplah maju. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat bahwa prinsipnya tidak ada yang namanya pertumbuhan menuju kedewasaan rohani yang tanpa adanya perubahan. Dan ingat, tidak ada perubahan tanpa adanya ketakutan atau kehilangan. Dan ingat, tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Itu sebabnya ikuti apa yang menjadi proses pertumbuhan dalam kehidupan kita menuju kedewasaan rohani. Percayalah bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita, dan Ia terus bekerja selama kita masih ada di dunia ini. Yang kedua, bersabarlah dengan caranya Allah, dengan waktunya Allah, dengan prosesnya Allah. Dan bersabarlah dengan diri kita sendiri. Dan akhirnya yang ketiga, jangan menjadi orang-orang percaya yang kecil hati. Apa yang menjadi keadaanmu, terus maju, terus berjalan. Inilah hal yang harusnya menjadi satu tekad yang kuat. Karena dalam prinsipnya, Allah belum selesai dengan saya. Sehingga saya harus tetap maju dan harus terus maju. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan tolong. Bahkan hal-hal baik yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kami siap memasuki hari ini dan kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Berikan dalam kehidupan kami kesadaran bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kami sampai sejauh ini, dalam situasi kondisi kami. Bahkan ajar kami untuk bersabar di dalam apa yang menjadi caramu ya Bapa di surga, di dalam apa yang menjadi waktumu dalam kehidupan kami yang ada. Bahkan ajar dalam kehidupan kami untuk bersabar dengan diri kami sendiri. Dan tanamkan dalam kehidupan kami ya Bapa di surga, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak kecil hati, tetapi kami memiliki hati yang besar, hati yang lapang, hati yang penuh semangat untuk tetap berjalan maju, bahkan di dalam kehidupan kami, di mana kami menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah kehidupan, dimanapun Tuhan tempatkan kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap memasuki hari ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.